Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang contoh ring faktor. Pembentukan ring faktor ini sudah saya jelaskan di video tentang motivasi definisi ideal. Ya. Nah, kita lihat dulu sekilas teorema ini. Kita punya di sini ring R dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Kemudian kita juga punya ideal I di dalam R. Nah, terhadap operasi biner penjumlahan plus dan operasi biner perkalian pada R plus I dengan definisi ini dan ini, untuk setiap X plus I dan Y plus I di dalam R per I, terhadap operasi penjumlahan ini dan ini merupakan ring dan disebut sebagai ring faktor. Perlu diingat bahwa ini R per I, ini merupakan partisi pada R. Kemudian selain itu, ya, penjumlahan di sini ini adalah penjumlahan di R per I, perkaliannya juga demikian, ya. Perhatikan bahwa meskipun simbol yang digunakan itu sama dengan plus di R dan kali yang ada di R, tapi kita mesti bedakan maknanya. Nah, kemudian di sini ini tidak ada perkalian, tapi ini sebenarnya implisit adalah perkalian di R. Kemudian perlu diingat kembali juga, X plus I ini adalah kelas yang memuat X. Sekarang mari kita lihat contoh ring faktor. Yang pertama, kita punya ini ring komutatif bilangan bulat modulo 4, Z4 dengan operasi penjumlahan dan perkalian modulo 4. Kemudian ini I yang berisikan kelas 0 dan 2, ini kelas 2, ini merupakan ideal. Ya, nanti silahkan adik-adik coba buktikan. Nah, kemudian koset di Z4 per I itu adalah ini. Jadi kita punya 0 plus I, ya, tidak lain isinya adalah ini 0 ditambah 0 yang sama dengan 0, ya. Kemudian 0 ditambah 2 dan ini sama dengan 2. Ya, jadi kita punya di sini ini hasilnya sama dengan I untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua kita punya 1 plus I, ini adalah 1 plus 0, jadi ini 0 yang di sini dan 2 di sini, ini adalah elemen-elemen yang ada di I, demikian juga yang tadi ya, ini. Kemudian yang bawah ini juga ya, yang ada tanda hijau di bawahnya itu adalah elemen-elemen dari I. Ya, yang depannya ini mengikuti yang di sini ini. Ya. Dengan perhitungan yang sederhana kita dapatkan ini I, kemudian I komplement. Kenapa saya tulis I komplement? Karena ini isinya adalah 1 dan 3 dan ini sama dengan Z4 dikurangi 02, di mana 02 ini adalah I. Jadi saya tulis I komplement. Ya, demikian juga ini. Nah, kemudian ya, dengan demikian dari sini ini kita punya ini 0 plus I sama dengan 2 plus I. Kemudian ini tadi juga 3 minus 1 itu 2, 2 berada di I. Jadi 1 dan 3 ini berada di kelas yang sama. Jadi kelas 1 plus I akan sama dengan 3 plus I. Dengan demikian, ring faktor Z4 per I itu adalah apa? Ya, ini. Isinya hanya 2, yang pertama adalah ini, I, kemudian I komplement. Atau kalau kita tuliskan anggota-anggotanya, ingat ini dihimpun dulu, kemudian di dalamnya isinya ada himpunan lagi seperti ini. Jadi isinya yang pertama adalah 0, 2 dan di sini ini 1, 3. Jadi ini silahkan bedakan dengan Z4. Z4 itu isinya adalah 0, 1, 2, 3. Jadi Z4 isinya adalah elemen-elemen, sementara Z4 per I ini isinya adalah kelas-kelas. Ini kelas pertama, ini kelas kedua. Nah, sekarang kita lihat tabel operasi penjumlahan di Z4 per I. Ya, tadi kita punya 2 kelas, yaitu 0 plus I dan 1 plus I. Nah, yang saya beri warna merah ini adalah elemen netral terhadap penjumlahan di Z4 per I. 0 tambah 0, ya, ini ya, kita punya mengoperasikannya. Ingat di sini ini 0 plus I ditambah 0 plus I, 0 dari kiri ke kanan, maaf.
0 plus I, ya, ditambah 0 plus I itu sama dengan 0 ditambah 0 plus I, yaitu 0 plus I yang tidak lain I. Jadi kita dapatkan ini. Kemudian yang di baris pertama kolom kedua, kita punya 0 plus I ditambah 1 plus I. Hasilnya tadi adalah 0 plus 1 plus I. Jadi 1 plus I atau I komplement. Kemudian yang di baris kedua, kolom pertama, kita punya 1 plus I dan 0 plus I. Hasilnya adalah 1 plus 0 ditambah I. Jadi 1 plus I komplement lagi. Kemudian 1 plus I ditambah 1 plus I sama dengan 1 plus 1 plus I. Tapi 1 plus 1 itu sama dengan 2, ya, 2 plus I sama dengan I. Nah, kemudian untuk tabel operasi perkaliannya, ya, 0 dikalikan 0 itu 0, ya, 0 dikali 1 juga 0, 1 kali 0 juga 0, jadi kita punya ini 0 plus I kali 0 plus I itu sama dengan 0 plus I atau I. Kemudian 0 tambah I kali 1 plus I itu sama dengan 0 kali 1 plus I atau 0 plus I jadi I lagi. Demikian juga untuk yang di sini, ya, yang tidak I itu hanya yang di sini, yaitu ini 1 tambah I kali 1 tambah I itu sama dengan 1 kali 1 tambah I, yaitu sama dengan 1 tambah I tidak lain I komplement. Mari kita lihat contoh berikutnya. Pandang ring T2Z2 ini, ya, terhadap operasi penjumlahan dan perkalian matrik. Apa itu T2Z2? T2Z2 isinya di sini adalah matrik-matrik, ya, berukuran 2 kali 2 atas Z2, ini simbolnya, ya, dengan entry pada baris kedua dan kolom pertamanya itu sama dengan 0. Oke, ini tidak perlu. Himpunan I yang isinya adalah matrik-matrik berukuran 2 kali 2 dengan entry baris pertama kolom pertama itu sama dengan entry baris pada baris kedua kolom pertama, entry baris kedua kolom kedua, dan sama dengan 0, ya. Ini merupakan ideal di dalam T2Z2. Sebelum kita lanjutkan, ini kita lihat elemen-elemen T2Z2 itu adalah berbentuk segitiga atas seperti ini. Kemudian yang I ini elemen-elemennya bentuknya seperti ini. Jadi ini 0 0 0 dan yang di sini ini yang kemungkinan tidak 0. Nah, mengapa I ini merupakan ideal di dalam T2Z2? Ya, kita lihat I-nya ini subset T2Z2 jelas dan tidak kosong. Penting kita mengatakan tidak kosong, ya. Kenapa I-nya tidak kosong? Maaf, ini tadi harus I tidak kosong sebab, ya, matrik 0 itu berada di I, ya, di I. Nah, kemudian untuk sebarang A dan B yang berada di I, katakanlah A-nya ini adalah ini 0A1 00, kemudian B-nya 0A2 00. Kita akan punya A minus B ini sama dengan 0 0 0, kemudian yang pada baris pertama kolom kedua itu adalah A1 minus A2. Ya, karena di sini ini ada berada di Z2. Dia merupakan anggota I karena tadi A1 bar, A2 bar itu anggota Z2, maka A1 minus A2 masing-masing, ya, di bar. A1 bar dikurangi A2 bar ini sama dengan A1 minus A2 dan dia masuk lagi ke Z2. Nah, selanjutnya untuk sebarang X, ya, yang berada di T2Z2, katakanlah X-nya berbentuk seperti ini, dan juga untuk sebarang matrik C yang seperti ini yang berada di I, kita akan punya XC itu sama dengan ini, kemudian CX ini sama dengan ini, yang berarti XC dan CX itu masuk lagi ke I. Dengan demikian terbukti I-nya itu ideal di dalam T2Z2. Nah, sekarang kita akan lihat ring faktor T2Z2 per I itu seperti apa elemen-elemennya.
Ya, kita lihat sekarang. Jelas bahwa ring T2Z2 itu beranggotakan 8 elemen, ya. Karena tadi untuk bentuk seperti ini, ya, pada baris pertama, kolom pertama ini ada 2 kemungkinan untuk entry-nya, 0 atau 1. Demikian juga untuk yang di sini dan yang di sini. Dengan demikian, dengan prinsip perkalian, kita dapatkan T2Z2 itu ada 8 elemen di dalamnya. Nah, kemudian ideal I itu jelas beranggotakan 2 elemen, yaitu ini yang saya beri warna merah. Kita akan dapatkan 4 kelas atau elemen di dalam ring faktor T2Z2 per I ini. Ya, elemen-elemennya apa saja? Elemennya ini di bawah ini. Ya. Nah, kita lihat sekarang ya. Di sini nih matriks 0 ditambah I itu pasti akan menghasilkan I. Ya, kemudian matriks 1 0 0 0 ini ya ditambah I itu akan sama dengan matriks 1 1 0 0 ditambah I. Kita bisa cek. Ini ya, yang matriks ini dikurangkan ini adalah matriks yang di sini nih. Berada di I. Dan menurut kesamaan koset pasti ini akan sama dengan yang di sini. Dan isinya apa? Isinya adalah yang biru ini. Ya, tinggal dijumlahkan saja. Nih, matriks ini ditambahkan dengan elemen yang ada di I yang pertama. Ya, ketemu ini. Kemudian ditambahkan dengan elemen yang ada di I yang kedua, ketemu ini. Dan seterusnya untuk yang ini, ketiga dan keempat kita dapatkan ini. Dan kita lihat sudah jelas di sini, ini adalah yang merah, biru, hijau, dan oranye. Ini semuanya saling asing. Ya, dan ini membentuk partisi pada T2Z2. Dengan demikian kita dapatkan ya, ring faktornya yang mana kalau demikian? Itu tadi adalah elemen-elemen ring faktornya. Jadi ring faktornya ini kita tuliskan, ini himpunan yang saya tulis kurung kurawal dengan warna hitam. Kemudian isinya adalah himpunan yang tadi merah, himpunan yang berwarna biru, himpunan yang berwarna hijau, dan himpunan yang berwarna oranye. Jadi isi dari T2Z2 per I sekali lagi adalah kelas-kelas berupa himpunan. Ya, kita bandingkan dengan ring T2Z2, isinya adalah langsung di sini tanpa kurung kurawal lagi di tengah-tengahnya. Ya, jadi itu yang harus adik-adik pahami. Untuk latihan silahkan ya tabelkan operasi penjumlahan dan perkalian di T2Z2 per I. Ya, jadi nanti adik-adik tuliskan, boleh ini misalkan ini dinamakan sebagai I1, kemudian ini sebagai I2, kemudian ini misalkan I3, kemudian yang ini I4. Kemudian tabelkan, jadi adik-adik punya plus di sini ini I1, I2, I3, I4. Kemudian ini juga demikian, ini isikan di sini. Ya, demikian juga yang plus ini diganti dengan kali, nanti adik-adik kerjakan juga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.